Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ayun, kembali di pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa, mudah-mudahan selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan, di mana pada makna proklamasi itu kita tidak bisa berhenti hanya pada kita merdeka saja, tetapi kita tetap butuh perjuangan untuk selalu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah kita merdeka, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak atau belum selesai. Setelah kita merdeka, ternyata kita masih terus harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing seperti Belanda dan Sekutu. Pada masa itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu pertempuran bersenjata dan mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi atau perundingan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang patut kita ketahui, karena memang perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Yang pertama adalah pertempuran bersenjata. Untuk mempertahankan kemerdekaan ternyata tidak mudah, karena Sekutu dalam hal ini adalah Belanda dan teman-temannya seperti Amerika, kemudian Inggris dan teman-temannya masih berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Mereka tidak ingin Indonesia merdeka begitu saja. Mereka tetap ingin merebut kembali atau mengambil kembali kemerdekaan Indonesia, sehingga rakyat dengan gigih melakukan pertempuran secara bersenjata. Di antaranya yang pertama adalah pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebab dari pertempuran ini adalah ultimatum Sekutu untuk menguasai Bandung, karena memang pada saat itu Sekutu ingin sekali menjadikan Bandung itu sebagai markas besarnya nikah atau kongsi dagang yang memang menginginkan Indonesia kembali untuk di tangan Belanda, sehingga mereka menginginkan atau ingin menguasai kota Bandung. Rakyat tidak setuju dengan itu dan berusaha supaya sebelum Bandung itu dikuasai oleh Sekutu, maka mereka akhirnya membumi hanguskan atau membakar kota Bandung, sehingga beberapa wilayah Bandung menjadi lautan api. Jadi tempatnya di Bandung dengan tokoh Muhammad Toha dan Kolonel H. Nasution. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran 10 November Surabaya tanggal 10 November 1945. Penyebab dari pertempuran ini adalah ultimatum Inggris yang ingin kembali menguasai kota Surabaya. Mereka menginginkan para tentara atau para pemuda Indonesia meletakkan senjata dan menyerah kepada Sekutu, sehingga terjadilah pertempuran, dan disinilah akhirnya mengakibatkan tewasnya salah satu kolonel perang dari Inggris, yaitu Brigjen Malabi. Tempatnya di Surabaya dengan tokohnya yang sangat terkenal adalah Bung Tomo. Bung Tomo inilah yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya dengan semangatnya yang sangat menggebu-gebu, rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Jadi mereka selalu mengobarkan merdeka atau mati. Yang ketiga adalah Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember, di mana pertempuran ini juga terjadi antara Sekutu dengan para tentara Indonesia atau rakyat Indonesia. Sekutu dalam hal ini nikah mendarat di Semarang
Maka mereka kembali ingin menguasai Semarang. Terjadilah pertempuran yang menewaskan salah satu tentara Indonesia, yaitu Letkol Istiman. Nah, peristiwa ini terjadi di Ambarawa dengan tokohnya yang sangat terkenal, yaitu Kolonel Sudirman. Pertempuran berikutnya adalah Medan Area yang terjadi 1 Desember 1945. Di sini sekutu berusaha mengambil alih kota Medan, di mana mereka dalam hal ini adalah Nika, bahkan sampai menginjak bendera merah putih, dan hal itu tidak dibiarkan oleh masyarakat dan tentara Indonesia. Maka terjadilah pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan dengan tokohnya yaitu Ahmad Tahir. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini disebabkan karena ada isu bahwa tentara Jepang ingin melucuti kembali senjata Indonesia, dan ada berita bahwa Jepang meracuni air yang ada di Semarang. Akhirnya dilakukan penelitian oleh Dr. Karyadi, dan ternyata Dr. Karyadi tertembak ketika melakukan penelitian tentang air tersebut. Dari situlah akhirnya rakyat memberontak dan terjadilah pertempuran antara Jepang dengan rakyat Indonesia atau rakyat Semarang. Peristiwa itu terjadi di Semarang, dan yang tewas pada saat itu karena tertembak adalah Dr. Karyadi. Peristiwa berikutnya adalah Puputan Margarana yang terjadi 20 November 1946, di mana sekutu atau Belanda ingin menguasai kembali wilayah Sunda Kecil, jadi wilayah Bali dan sekitarnya. Terjadi di Bali dan sekitarnya dengan tokohnya I Gusti Ngurah Rai. Demikian beberapa contoh peristiwa memperjuangkan kemerdekaan secara perangan atau dengan senjata. Kemudian cara kemerdekaan yang lain adalah dengan cara diplomasi atau perundingan. Ada banyak tahapan yang menjadikan kenapa perjuangan kemerdekaan itu sangat berat, karena sekutu dalam hal ini adalah Belanda atau Nika tidak ingin Indonesia itu merdeka. Mereka berusaha untuk terus menguasai Indonesia. Oleh karena itu Dewan PBB berusaha untuk mendamaikan atau menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan banyak perundingan-perundingan. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Kemudian Belanda mengingkari, terjadilah agresi militer Belanda pertama. Kembali lagi PBB membentuk KTN untuk menyelesaikan konflik Indonesia. Maka dilakukanlah perjanjian Renville. Kembali Belanda mengingkari, terjadilah agresi militer Belanda kedua. Kemudian karena mengingkari, terjadi agresi Belanda kedua. PBB kembali mempertemukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dengan Indonesia. Terjadilah perundingan Romroyen, konferensi meja bundar, dan akhirnya pengakuan kedaulatan. Peristiwa tersebut akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati, di mana pada perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, di mana isinya Belanda mengaku wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda akan membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 3. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Sebenarnya perundingan ini sangat merugikan Indonesia, tetapi Indonesia mematuhi perundingan tersebut. Tetapi yang mengingkari adalah Belanda sendiri. Belanda melakukan agresi atau penyerangan yang disebut agresi militer Belanda pertama. TNI melawan agresi Belanda tersebut
dengan menggunakan taktik perang gerilya. Untuk menyelesaikan masalah Indonesia Belanda, akhirnya PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, kemudian Belgia dan Amerika Serikat, di mana Australia adalah mewakili Indonesia, kemudian Belanda diwakili oleh Belgia dan Amerika sebagai penengahnya. Dari hasil KTN ini maka terjadilah perjanjian Renville, di mana pada tanggal 8 Desember 1945 dilakukanlah perundingan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Dalam perundingan itu negara Indonesia, Belanda dan masing-masing anggota KTN diwakili oleh sebuah delegasi. Delegasi Indonesia sendiri dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjaatmojo. Australia sebagai wakil KTN Richard C. Kibli, Belgia Paul van Jelen, dan Amerika Serikat Frank Walter Graham. Perjanjian Renville ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit. Isi perjanjian Renville antara lain: 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya RIS. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada federal. 3. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dan Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS Indonesia karena wilayahnya Indonesia menjadi sangat menyempit. Tetapi ini akhirnya pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda kembali mengumumkan Belanda tidak terikat lagi oleh persetujuan Renville. Jadi Belanda mengingkari sendiri perundingan itu, sehingga pada tanggal 19 Desember Belanda mengadakan agresi militer kedua di Yogyakarta dan Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Bahkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan dan ditawan di Pulau Bangka. Tetapi ketika beliau diasingkan, beliau telah mengirimkan mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara agar mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Jadi Indonesia belum kalah karena masih memberikan mandat untuk tetap mendirikan pemerintah darurat Indonesia. Dengan adanya agresi militer Belanda ini kembali pada 1 Maret 49 TRI atau TNI mengadakan serangan umum ke Jogja dengan dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan ini dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terkenal dengan Sandi Janur Kuning. Serangan ini berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Ini membuktikan bahwa Indonesia, dalam hal ini adalah tentara Indonesia, masih sanggup untuk melawan tentara Belanda atau sekutu. Setelah adanya agresi militer Belanda kedua, kembali lagi PBB melakukan satu hal untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Maka diadakanlah perjanjian Rumroyen yang dilaksanakan di Jakarta 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggotanya Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen, sehingga dinamakan Rumroyen. Isi perjanjian Rumroyen ini adalah sebagai berikut: menghentikan tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan oleh Belanda, dan segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Jadi isi perjanjian ini merekomendasikan akan diadakannya perjanjian KMP atau konferensi meja bundar di sebelum diadakannya KNP. Kembali lagi PBB mendirikan KII atau Konferensi Inter-Indonesia. KII ini diadakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara delegasi RI Republik Indonesia dan BFO. Dalam konferensi ini delegasi RI dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedang BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan konferensi ini adalah untuk mempersatukan pendapat untuk diperjuangkan dalam
KMP. Jadi satu kata untuk konferensi meja bundar. Sampai akhirnya diadakanlah konferensi meja bundar, di mana konferensi meja bundar ini dilaksanakan 12 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kemudian delegasi Negara Federal atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseveen. Dari UNCI itu adalah perwakilan PBB sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Gitle. Hasil perjanjian KMP ini adalah sebagai berikut. Dibentuknya negara Indonesia atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 49. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, dan Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Jadi sebenarnya KMP ini juga sangat merugikan Indonesia karena memang wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, yaitu adanya RI, RIS, dan akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang terakhir, setelah adanya KMP, di mana di situ akan disepakati adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pada tanggal 27 Desember 49 dilakukanlah penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Penyerahan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Jakarta diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Belanda diwakili Dr. Andes Muhammad Hatta. Dari sinilah kemudian Indonesia sudah diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Tetapi wilayah Indonesia masih menjadi wilayah-wilayah kecil. Ada RIS, ada Uni Indonesia Belanda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Indonesia kembali bersatu menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Demikian anak-anakku, ternyata tidak mudah untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Demikian juga bagaimana kita sebagai generasi muda bisa kembali untuk memperjuangkan bagaimana Indonesia ini tetap berdaulat, tetap merdeka. Karena jasa-jasa para pendahulu kita untuk mempertahankan kemerdekaan juga sangat berat. Demikian anak-anakku, kemudian semangat ini tetap kalian miliki. Kemudian kalian selalu semangat untuk belajar. Sebagai latihan kalian, kerjakan latihan soal subtema 2 di buku Pena muatan IPS halaman 121 nomor 1 sampai 5. Selamat belajar, mudah-mudahan kesuksesan selalu bersama kalian. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.